Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Edo Prasetyo selaku dosen saya dan seluruh rekan koordinator mata kuliah pengantar teknologi informasi Universitas Bunda Mulia. Perkenalkan, nama saya adalah Elisia Augustin Margareta, mahasiswi aktif psikologi Universitas Bunda Mulia, kelas IPPS 51 dengan nomor induk mahasiswa 13/2021. Kali ini saya akan menjelaskan sesuatu dalam presentasi saya. Tema yang saya angkat sangat dekat dengan masyarakat, terutama oleh para pengguna media dan pengguna internet. Siapa yang tidak tahu dengan e-paper? E-paper merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, terutama pada masa pandemi ini. E-paper berkembang dari awal sampai sekarang mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu, bahwa work from home dan school from home sama-sama membutuhkan media internet atau media elektronik untuk memudahkan para pelajar atau para pekerja dalam mengerjakan setiap tugasnya. Karena semua diakses serba online agar tidak terkena COVID-19. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil tema ini atau mengangkat tema ini karena dekatnya kita dengan e-paper dan masih banyak orang-orang yang tidak mengenal lebih lanjut tentang e-paper itu sendiri. Maka dari itu, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian e-paper, hukum-hukum terhadap penyalahgunaan e-paper, penyalahgunaan itu sendiri, kelebihan dan kekurangannya, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, simak penjelasan saya lebih lanjut dalam presentasi saya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa saya akan mengangkat tema seputar e-paper atau electronic paper. Hal pertama yang saya ingin jelaskan adalah pengertian atau definisi dari e-paper. E-paper atau kertas elektronik merupakan seperangkat media atas perkembangan teknologi yang berupa media digital yang banyak digunakan oleh para e-reader sebagai pengganti media cetak. E-reader sendiri merupakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan pembaca electronic paper atau e-paper. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat seputar perkembangan teknologi dari e-paper. Dahulu, masyarakat bertukar informasi melalui merpati, bahkan berkomunikasi lewat asap. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat bertukar informasi melalui media cetak, berupa surat ataupun surat kabar yang dikirimkan lewat kotak pos atau pengedaran. Di Indonesia, media cetak dimulai dengan surat kabar pertama yang terbit di Batavia pada tahun 1744 yang berjudul Batavia C. Novelis, yang kemudian disusul oleh Java C. Couran di Batavia pada tahun 1828. Namun, sejak kemunculan teknologi dunia pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya, yang membentuk jaringan yang biasa kita kenal dengan World Wide Web atau yang biasa disingkat sebagai WWW atau WWW. Komunikasi menjadi mudah akibat kemunculan media berbasis online tersebut. Perkembangan media online di Indonesia sendiri berawal dari kemunculan yang dimulai oleh majalah mingguan Tempo pada 6 Maret 1995. Alasan pendirian Tempo pada waktu itu adalah semata-mata agar media itu tidak mati karena media cetak. Karena Tempo pada saat itu sedang diberedeli. Dari segi bisnis, terdapat Detik.com yang memulai bisnisnya sebagai portal berita pertama di Indonesia yang menjual konten dan mengupdate berita secara real-time hingga saat ini. Server Detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998. Namun, baru mulai online dengan sajian lengkap baru pada 9 Juli 1998. Karena perkembangan yang pesat tersebut, maka muncullah pesaing-pesaing seperti Kompas Cyber, Media Indonesia, Okezone.com, Vivanews.com, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan seputar sasaran dari e-paper. Kepada siapa sih e-paper itu bertuju? Jawabannya adalah kepada semua masyarakat. Jadi, e-paper bertuju kepada seluruh orang baik secara individu ataupun kelompok. E-paper dapat diakses kapan saja dan di mana saja, begitu juga sasarannya sehingga tidak mengenal batas. Maka dari itu, orang tua atau orang dewasa perlu banget nih buat mengawasi anak-anaknya supaya tidak bisa mengakses hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah, berikutnya saya akan menjelaskan seputar kelebihan e-paper dan kekurangan yang dimiliki oleh e-paper. Yang pertama adalah mudah didapat, dioperasi, dan dikirimkan. Kelebihan ini ada karena e-paper berupa digital yang bertaut pada internet sehingga mudah dan cepat pengaksesannya. Yang kedua, harganya lebih terjangkau bahkan gratis. Hal ini dikarenakan e-paper tidak membutuhkan kertas atau tinta yang biasa dipakai untuk biaya percetakan. Yang ketiga, e-paper lebih praktis untuk dibawa kemanapun. Sebagaimana kita tahu bahwa e-paper ini mengandalkan sebuah digital yang terdapat dalam gadget seperti handphone atau laptop dan sebagainya, sehingga kita tidak perlu menanggung beban berat karena banyaknya buku atau dokumen yang kita tanggung dalam pundak kita. Selanjutnya, kita tidak perlu khawatir bila terjadi hujan. Kenapa? Karena e-paper bukanlah kertas yang tintanya akan luntur atau kertasnya bakal robek jika terkena hujan. Bahkan jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti error atau segala macamnya, e-paper sudah memiliki backup tersendiri. Lalu, e-paper juga penulisannya lebih mudah diperbaiki jika ada kesalahan atau kekurangan. Jika ada salah pengetikan, mudah untuk menggantinya tanpa harus menulis ulang kembali, tidak seperti saat kita menulis buku ya. Lalu, siapapun dapat menulis atau tidak adanya batasan penulis. Di sini e-paper tidak memerlukan gelar penting karena setiap orang memiliki hak untuk menulis artikel atau blog, bahkan menyunting beberapa situs online, yang tentunya akan membawa dampak yang akan kita bahas nanti. Dan yang terakhir adalah tampilan lebih menarik. Ini adalah kelebihan yang sangat dimiliki e-paper dibandingkan dengan media cetak. Lalu kekurangan e-paper. E-paper memiliki kekurangan yang pertama, yaitu rentan akan terjadinya penyebaran hoax. Seperti yang kita tahu atau yang kita bahas tadi, bahwa siapapun bebas menulis bahkan menyunting situs-situs online. Hal ini menyebabkan banyak orang yang menyalahgunakan setiap teknologi atau media dan menyebarkan hoax kepada sosial media apapun. Yang kedua, dapat memanipulasi data. Manipulasi data juga merupakan salah satu alasan akan penyebaran hoax. Yang ketiga, rentan akan terjadinya penyadapan data, di mana data-data akan disadap atau dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, rentan akan penyalahgunaan yang akan menimbulkan kerugian dari banyak pihak. Seperti yang sudah saya tuliskan tadi, entah itu penyebaran hoax, manipulasi data, bahkan penyadapan data tentu akan menimbulkan kerugian di banyak pihak. Bahkan dapat menyebarkan nama baik mereka sehingga tidak mendapatkan kepercayaan lagi oleh masyarakat. Bagaimana sih cara mengakses sebuah e-paper? Yang pertama, cara mengaksesnya adalah dengan aplikasi. Dengan mencari aplikasi baca dalam App Store, maka e-paper akan dapat diakses dengan mudah. Biasanya, akses dari aplikasi ini dimuat lebih bervariatif dan lebih memanjakan mata karena paduan warna dan gambar-gambar yang menarik, seperti yang sudah menjadi kelebihan e-paper tadi. Yang kedua adalah web artikel. Dengan mencari situs-situs web, maka seseorang akan dengan mudah mendapat informasi berbasis e-paper. Dalam web artikel, manusia dapat mengakses sebuah informasi berita dan beragam tema seperti sains, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Artikel dalam web juga dapat di-download dalam bentuk PDF seperti jurnal, artikel, dan sebagainya. Yang terakhir ialah e-book. Meskipun e-book atau electronic book merupakan e-paper itu sendiri, e-book tetaplah menjadi sarana untuk membuat seseorang mendapatkan akses membaca informasi dari e-paper. E-book biasa memuat info-info dan pengetahuan yang resmi, legal, bahkan ditulis oleh orang yang berpengalaman dan terpercaya. Sehingga e-book bisa menjadi e-paper paling lengkap dibandingkan yang lain. Selanjutnya adalah contoh-contoh e-paper. Dalam e-newspaper atau koran elektronik, terdapat detik.com dan kompas.com. Dalam e-novel atau electronic novel, terdapat Wattpad, Joylada, dan Webtoon.
Dalam e-book yang berisi tentang komik, majalah, dan segala macamnya terdapat dalam satu aplikasi bernama Gramedia Digital Apps. Dan dalam e-drawing book yang dapat melengkapi gambar-gambar dan komik-komik terdapat dalam aplikasi eBispaint. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh e-paper baik populer maupun tidak, namun karena durasi, saya hanya menyebutkan beberapa saja. Berikutnya, saya juga akan membahas 3 perusahaan terbesar yang menerapkan e-paper. 3 perusahaan ini ada di Indonesia loh. Yang pertama ialah Media Nusantara Citra atau MNC. Dia memiliki situs okezone.com dan sindonews.com. Yang kedua ialah Kompas Gramedia yang memiliki kompas.com dan tribunnews.com. Dan yang terakhir adalah Transcorp yang memiliki detik.com yang berkolaborasi dengan CNN Indonesia. Selanjutnya ialah penyalahgunaan teknologi e-paper. Yang pertama adalah penyebaran hoaks kesehatan mata pada anak yang akan membuatnya buta karena gadget. Di sini dijelaskan bahwa tidak ada pihak medis yang mengkonfirmasi hal ini. Justru mereka malah menyangka karena adanya gadget hanya dapat menyebabkan rabun atau hamparan radiasi jika tidak ada batas sama sekali, namun tidak akan menyebabkan kebutaan. Selanjutnya adalah penyebaran hoaks Omnibus Law oleh wanita berinisial VE pada tahun 2020. Sebagaimana kita tahu bahwa belum lama terjadi demonstrasi yang diikutsertakan oleh berbagai macam mahasiswa dari universitas-universitas karena beredarnya Undang-Undang Hak Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai merugikan pihak buruh. Wanita bernama Fidelia ini diketahui mendapatkan hukuman penjara sebanyak 10 tahun lamanya. Selanjutnya adalah pencurian data pribadi karena iklan. E-paper yang dibuat untuk iklan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Meski ini termasuk kelalaian oleh konsumennya, tetap saja ini merupakan tindakan kriminal yang patut terkena pidana. Lalu, perusahaan nama baik dan pelecehan identitas oleh cerita fanfiction di Wattpad. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu fanfiction. Jadi, fanfiction yang biasa disingkat sebagai FF merupakan sebuah karya seperti cerpen atau novel yang dibuat oleh para fans untuk mengandaikan diri mereka seolah-olah dekat dengan idolnya. Namun, hal ini disalahgunakan dengan adanya cerita NFC atau Not for Children yang merupakan cerita dewasa yang tetap diakses secara bebas sehingga menyelecehkan serta merusak nama baik sang artis. Salah satu contoh agensi yang pernah menindak tegas hal ini adalah Big Hit Entertainment atau agensi idol Korea yang bernama BTS atau Bangtan Boys. Karena penyalahgunaan itu, terdapat hukum-hukum yang mengatur penyalahgunaan teknologi media atau e-paper yang diatur dalam UU ITE. Hukum-hukum itu antara lain adalah Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Lalu ada pasal 45 ayat 3 UU 19/2016. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi, dari segala macam pembahasan yang sudah saya jelaskan dalam presentasi kali ini, dapat disimpulkan bahwa e-paper merupakan teknologi yang menggunakan media online sebagai akses perolehan data atau informasi yang bertuju pada seluruh pengguna teknologi. E-paper juga biasa disebut sebagai koran atau kertas elektronik, sehingga hanya berisi sesuatu yang dapat dibaca. E-paper sendiri memiliki beragam manfaat, salah satunya adalah mengurangi biaya percetakan dan merupakan bentuk dari aksi Go Green karena tidak memerlukan kertas sebagai bahan percetakan sebuah media. Banyaknya kelebihan yang dimiliki tidak menutup kemungkinan bahwa e-paper tidak memiliki kekurangan.
Kekurangan tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya penyalahgunaan teknologi e-paper. Beruntungnya, sudah ada undang-undang yang mengatur segala macam hukum atas penyalahgunaan teknologi yang diatur dalam UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut adalah daftar pustaka atau segala macam sumber yang telah saya cari demi mendukung presentasi saya. Terus partisipasinya dalam mendengarkan atau menyaksikan presentasi dari saya. Saya Alicia Agustin Margareta, pamit undur diri. Terima kasih.